Episode 17. Istri dadakan Tuan Muda. Angkasa garuk-garuk kepala. Gak mungkin dia mengaku sedang menunggu Sekar. Oh, iya itu. Ada apa datang kemari? Tanyanya sedikit ketus, mengalihkan pertanyaan Bayu yang membuatnya mati kutu. Bayu mengatakan maksud kedatangannya. Mengapa pekerjaan itu sudah lama tidak dilakukannya? Sebab ia tahu, Angkasa sudah sebulan tak pernah lagi ke kantor. Kematian Sekar. Ini bos, saya mau makan siang. Bos mau nitip tidak? Angkasa tergelak sebentar. Oh, iya nanti saja. Aku bisa beli sendiri. Masih menunggu sang istri datang. Ia takut mengecewakan Sekar jika nanti ia sudah kekenyangan. Yakin bos? Biasanya nitip kalau malas keluar. Bayu memastikan. Angkasa mengingat sesuatu dan ingin mengatakan langsung pada asistennya itu. Iya, gak usah. Oh ya, setelah selesai makan, segera temui saya. Baik bos. Bayu berlalu pergi. Berbeda dengan Angkasa yang terus menunggu berharap sang istri segera menemuinya. Namun cukup lama dengan posisi duduknya. Angkasa bertanya-tanya akan keberadaan sang istri. Pasalnya Sekar tidak mungkin melupakan kebiasaan itu sebelum mereka menikah. Mondar-mandir sampai lelah tidak juga membuahkan hasil. Angkasa merasa khawatir. Baru kali ini Sekar menghilang. Angkasa juga aneh, biasanya Sekar juga akan cepat mengabari jika ia tidak datang. Oh iya, saya lupa. Angkasa ingat soal nomor ponsel Sekar dan segera menghubunginya untuk menanyai sang istri. Namun sayangnya beberapa kali mengulang nomor itu tidak lagi aktif. Sekar, kamu di mana sayang? Aku cemas. Tok tok tok. Terdengar lagi pintu diketuk. Masuk, jawab Angkasa setengah malas. Bayu muncul lagi dari balik pintu. Mau membicarakan apa bos? Angkasa pun mendaratkan bokongnya di kursi. Ia menatap ragu pada Bayu. Bayu sendiri merasa heran. Kenapa bos? Apa saya mau dipecat? Tanyanya takut. Angkasa menyeringai. Bukan itu, ada hal lain. Ujarnya melanjutkan. Bayu jadi penasaran dan bertanya lagi. Perihal apa bos? Soal wanita. Tandas Angkasa. Wanita? Bos punya pacar baru? Sontak kata-kata itu keluar dari mulut Bayu. Enggak, kamu. Aku setia pada istriku, desis Angkasa. Begini, Bayu, kau kan sudah menikah, pasti tahu kan soal hak perempuan. Bayu mengerutkan dahi. Iya, tapi kenapa bos sangat ingin tahu? Angkasa mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. Lalu menyeruput kopi mocha yang masih ada. Sisa dari OB mengantar beberapa waktu yang lalu. Bos, Bayu menanti alasan pemuda di depannya. Berapa lama perempuan haid? Pertanyaan itu meluncur begitu saja. Hahaha. Bayu yang tadinya kaget langsung tertawa. Yang benar saja. Bos nggak tahu soal itu. Angkasa melotot. Jawab saja, apa susahnya sih? Angkasa butuh jawaban bukan bualan. Ya ampun, maaf bos. Sebulan gak ketemu otakku ngelak gara-gara pertanyaan bos. Jawab saja sekarang. Berapa lama? Kesal Angkasa. Bos sedang mengincar seseorang ya? Terus enggak jadi gara-gara dia haid. Bayu asal menebak. Gila kamu. Angkasa pun bangkit dari duduknya menuju ke sebuah rak buku. Lalu menarik satu buah map berisikan kertas-kertas tebal di dalamnya. Yang kemudian ia gelemparkan ke atas meja. Jawab atau fotokopi semua file di dalamnya. Ucapnya bersungguh-sungguh. Bayu langsung membulatkan mata.
Jadi bos serius. Kau pikir aku bohong? Tidak bos. Maaf, saya cuma bercanda. Hal itu tidak menentu bos. Bisa lebih cepat, juga lebih lambat. Bayu mulai menjelaskan. Seminggu adalah waktu yang paling normal. Ah, apa? Tunggu dulu. Seminggu? Kamu yakin? Angkasa tidak percaya. Iya bos. Disitulah wanita sedang subur-suburnya. Masa itu kita tidak boleh menyentuh wanita karena haram hukumnya sebab dia sedang membuang darah kotor. Berdampak juga pada kesehatan si lawan mainnya jika tetap dilakukan, terutama untuk si cowok. Angkasa mulai faham. Lalu, menunggu dia sembuh. Nah, di saat dia baru sembuh itulah sangat bagus mencetak anak. Lirih Bayu setengah berbisik. Tujuannya menggoda Angkasa. Akan cepat jadi maksudmu? Benar sekali, bos. Aku bahkan pernah dengar dari sang dokter terkemuka, jika kita menginginkan anak perempuan sangat bagus kerja di waktu subuh, sepertiga malam. Tapi ingat lakukan lewat belakang. Hah? Dokter mana itu? Adalah, itu ilmunya. Berbeda dengan anak cowok. Mana aja bolehlah. Merebah, terlengkap, miring, berdiri juga boleh. Sambung Bayu lagi. Tapi mengapa dia bilang sebulan? Gua Angkasa bingung. Wah, berarti wanita itu ada masalah bos. Sahut Bayu yang mendengar jelas ucapan Angkasa. Angkasa kembali memandang Bayu. Maksudmu? Sebulan atau lebih tepatnya 40 hari itu disebut masa nifas. Hanya terjadi pada perempuan yang habis melahirkan. Jika sampai terjadi di luar itu artinya ada masalah di perut si cewek. Kurang paham, sela Angkasa. Ada penyakit atau kelainan bos? Pungkas Bayu. Penyakit? Bos, yakin wanita yang bos maksud tidak sakit? Jangan-jangan dia takut sama bos terus berbohong. Tugas Bayu lagi membuat Angkasa berpikir ulang. Berbohong? Hahaha. Bos ini sangat payah. Wanita kalau takut mau diperlihatkan burung kita, dia akan beralasan yang tidak masuk akal. Bos, percaya sama saya lah. Kamu yakin, Bay? Bisa jadi dia berbeda dengan istrimu? Tanya Angkasa lagi. Ya, enggak lah. Haid dan nifas akan dialami semua perempuan, tapi hormon dan masalahnya lah yang membedakan. Kamu yakin, Bay? Bagaimana kalau tahu jika istrimu telah selesai? Hehe, aku periksa langsung sehabis seminggu. Soalnya aku orangnya nggak bisa jauh-jauh dengan rutinitas itu, bos. Nagihin dan pokoknya. Bayu terpinggal-pingkal. Rasanya kayak apa, Bay? Angkasa mulai usil. Dia memang belum melakukan sampai saat ini. Bos pasti mengalami saat melihat wanita seksi, apalagi tanpa busana. Beruang bos langsung mengeras kayak mau meledak. Nah, kalau udah dimasukin ke situ bos, rasanya nyut-nyut kayak cash. Bos. Bayu terus menjelaskan dengan mimik yang sulit dijabarkan. Otak Angkasa mulai menari-nari. Ia semakin tidak sabar melakukan masa itu. Ada lagi bos. Anakmu laki-laki apa perempuan? Tanya Angkasa untuk kesekian kalinya. Lah, si bos lupa. Perempuan lah. Kan dari awal aku udah ngarep punya anak perempuan. Makanya aku kasih tahu tipsnya ke bos. Sebab aku sudah membuktikannya sendiri. Jawab Bayu yang juga tidak lelah menjelaskan. Angkasa mengangguk. Senyum licik langsung terbit di sudut bibirnya. Bos, buktikan saja. Jika dia masih deras, pasti pakai pelindung. Bukannya waktu sekolah guru kita juga pernah menjelaskan soal ini? Aku lupa. Itu sudah sangat lama, Bay. Ah, si bos. Begitu saja nggak peka.
Kamu pernah melakukan apa saja sama istrimu di ranjang? Seringai angkasa. Bayu lagi-lagi tertawa lepas. Aku sudah melakukan semuanya, bos. Bahkan mencicipi rasa pada VGN-nya. Astaga, ternyata kau berbahaya juga ya, Bay. Ujar angkasa bersungut-sungut. Hahaha, kan sudah jadi milik saya. Lah si bos mas siapa tuh? Goda si Bayu. Angkasa jadi marah. Ia melepas sepatunya dan hendak memukul Bayu. Ampun, bos, ampun. Bayu segera berlari keluar. Jangan asal main cewek apalagi si klub bos. Takut terjangkit HIV. Sambung Bayu lagi mengadakan kepalanya lagi di depan angkasa. Hei, tutup mulutmu. Ampun bos, permisi. Teriaknya sambil menghilang. Angkasa memang marah tapi pura-pura. Ia telah mendapat angin segar setelah mendapat penjelasan dari asistennya itu. Dan akan membuktikan sendiri ucapan Bayu sepulang nanti. Episode 18. Sekitar pukul 1 siang. Alhamdulillah Fatan tidak menunjukkan gejala apapun. Ia justru malah tertidur sangat pulas. Bulan merasa senang. Ia yakin Fatan akan secepatnya sembuh setelah ini. Karena sudah lama di sana, Bulan berpamitan pada dokter dan suster. Seseorang tak lama datang menghampirinya. Perempuan seksi kira-kira 25 tahun. Siang, Bu. Maaf baru balik lagi, kata perempuan itu. Bulan yang tidak mengenalnya bertanya, Anda siapa ya? Saya tidak pernah melihat. Oh iya, saya Mesia yang selalu ini menjaga Mafatan selama ibu pergi. Gadis itu memperkenalkan diri. Bu sekarang mau pulang sekarang? Iya, saya harus menemui suami saya. Jawabnya asal. Memanti tubuh Mesia. Ia tidak yakin wanita seseksi Mesia bisa menjaga Fatan dengan baik. Baik, Bu. Jangan khawatirkan Fatan di sini. Iya, makasih. Tolong hubungi saya jika ada apa-apa dengan Fatan ya. Baik, Bu. Saya melaporkan keadaan Fatan 1 jam sekali pada Pak Dewo. Jawab Mesia lagi. Setelah Bulan yakin Fatan lebih aman, ia bergegas menemui Awan terlebih dahulu untuk menjelaskan masalah kemarin di sebuah bengkel di mana Awan adalah seorang montir handal. Bang Dino, Awannya ada. Neng Bulan, hari ini dia libur. Katanya ada urusan. Urusan? Iya, gak tahu urusan apa. Karena Awan tidak kasih tahu. Oh iya, makasih ya bang. Sama-sama. Bulan memutuskan pergi ke rumah Awan. Saat turun dari angkot dan masuk ke teras, Bulan menemukan ada motor Maya di sana. Bahkan pintu rumah kontrakan Awan tidak tertutup rapat. Perasaannya mulai tidak tenang. Sejak kapan Maya mendatangi rumah Awan? Wassalamualaikum, salam Bulan. Beberapa kali tapi tidak ada jawaban. Bulan nekat masuk dan memeriksa setiap ruangan kontrakan itu karena lumayan luas. Hanya ada sisa bungkus makanan yang terberserakan di depan televisi. Ya ampun, gara-gara tinggal sendiri Awan jorok sekali. Ia segera memunguti sampah itu di atas nampan, beserta 2 buah cangkir dan botol minuman. Tapi Bulan tidak tahu jika minuman itu beralkohol, lalu berjalan ke arah dapur melintasi kamar Awan. Di sana ia mendengar suara orang tengah merintih. Oh, tidak tepatnya suara kenikmatan. Pintu kamar itu juga terbuka sedikit. Di mana-mana terlihat sangat berantakan. Suara siapa di dalam? Kok ada suara perempuan? Gumam Bulan lagi semakin diburu rasa ingin tahu. Bulan yang masih membawa bungkus makanan itu mendorong pintu kamar Awan dengan lututnya. Terlihatlah 2 manusia tengah memadu cinta tanpa busana. Mereka tidak menyadari keberadaan Bulan yang langsung melangkah mundur.
Hatinya bergerumu hebat. Ia sangat mengenal orang di atas ranjang yang tengah dipenuhi keringat dan nafas yang berat. Tidak salah lagi, mereka adalah Awan dan Maya. Air mata Bulan langsung terjun bebas. Tidak pernah ia bayangkan sedikit pun jika kekasih dan sahabat baiknya itu telah berkhianat. Tapi Bulan tidak puas jika hanya berdiri saja tanpa melakukan apapun. Ia mendorong lagi pintu Awan lalu melempar nampak dan cangkir yang dibawanya hingga menimbulkan reruntuhan akibat gelas dan botol tersebut pecah. Awan yang terkejut langsung menariknya dari milik Maya dan segera memakai celana kaos di atas lutut, sedangkan Maya menarik selimut menutupi tubuh polosnya. "Bulan, sayang, ini tidak seperti yang kamu lihat," ucap Awan. Ia mendekati Bulan dan hendak menyentuhnya, tapi Bulan yang sudah dikuasai amarah dan kebencian segera menepisnya. Ia terus menangis tanpa henti, memandang tajam ke arah Maya yang mengengkerut ketakutan. "Maya, kenapa kamu tega, Mai? Bukankah kamu sahabat aku? Kenapa harus sama Awan? Kenapa?" Bulan meledakkan amarah yang mengumpal di dadanya. "Maaf, Lan. Aku mencintai Mas Awan," jawab Maya terdengar sedikit gugup. "Sayang, kami cuma main-main. Tolong jangan marah." Awan berusaha merayu dan hendak menyentuh Bulan lagi. "Singkirkan tanganmu itu. Aku jijik, pergi ke Bulan. Kamu juga, Mai. Pantas saja kamu sangat senang saat aku pura-pura jadi istri orang. Supaya kamu bisa leluasa mendekati Awan, kan?" Todok Bulan lagi. Tapi kan, Lan, kamu juga pasti dipegang-pegang kan mas suami pura-puramu itu," elak Maya. "Iya, sayang. Atau malah dia sudah menjamah tubuhmu. Kita impas kan? Tambah Awan pula." Plak. Bulan tidak bisa menahan tangannya untuk tidak memukul Awan. "Prongsek. Laki-laki macam apa kamu? Jadi selama ini kamu hanya pura-pura baik sama aku dan Fatan. Tapi aslinya kalian adalah landak berduri. Tadinya aku kesini mau minta maaf dan menjelaskan soal angkasa padamu. Kalau aku melakukan ini demi Fatan. Tapi sekarang aku malah menemukan kebusukan kalian berdua yang selama ini pura-pura mendukungku. Bulan, aku tahu kita salah, tapi kamu juga harus tahu kami saling mencintai," sungut Maya. Tidak, sayang. Aku hanya mencintai kamu. Ini hanya pelampiasan saja karena aku kecewa sama kamu." Tapi Awan yang tidak menyetujui ungkapan Maya. "Sudahlah, aku tidak butuh penjelasan. Kalian menikmati ini, kan? Dan silakan dilanjutkan. Mulai sekarang kita tidak ada hubungan apa-apa lagi, baik sama kamu maupun sama Maya." Jengah sekali Bulan memandangi keduanya secara bergantian. Ia pun menerobos keluar dengan membawa lukanya. Bahkan Awan tidak mengejarnya sama sekali, menambah keyakinan Bulan kalau Awan tidak bersungguh-sungguh mencintainya. Untuk melepas rasa sakit, Bulan menyendiri di taman, menenangkan sejenak pikiran yang kacau balau karena cinta. Tapi yang lebih menyakitkan adalah pengkhianatan seorang sahabat yang menusuknya dari belakang. Hari beranjak sore, Angkasa sudah kembali ke rumah. Ia tidak menemukan siapapun di sana termasuk sang istri. Angkasa masih diam. Ia membersihkan tubuhnya terlebih dulu, lalu bersantai di depan televisi, ditemani beberapa makanan ringan dan minuman bersoda. Tapi sudah 30 menit, belum juga ada tanda-tanda kalau Bulan maupun orang tuanya akan segera kembali. Angkasa keluar pintu depan. Hari hampir gelap. Perasaannya mulai tidak tenang. Ia kembali meraih ponsel di atas meja dan menghubungi kedua orang tuanya. Lagi-lagi ponsel mereka juga tidak aktif. Astaga, kemana mereka pergi? Kenapa Sekar tidak izin lebih dulu padaku?
Bingung dengan perasaannya, Angkasa merebahkan diri di ranjang. Dalam hati, ia akan menyiapkan banyak pertanyaan untuk Sekar. Alasan tidak menjalankan perintahnya pagi tadi. Selang beberapa waktu, mobil Pak Dewo dan Bu Arumi memasuki halaman rumah. Angkasa melihat dari daun jendela kamar memastikan apakah Sekar bersama mereka. Tapi nyatanya tidak ada sama sekali. Angkasa keluar lagi dan menanyai keduanya. Ayah dan ibu dari mana? Kenapa aku tidak melihat Sekar bersama kalian? Tatapan menusuk ia pancarkan. Pak Dewo dan Bu Arumi saling pandang. Apa dia belum kembali? Tanya Bu Arumi kemudian. Emang Sekar kemana, Bu?